Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman-Nya di pagi hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan menyingkapkan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan di pagi ini. Dan biarlah kebenaran-Mu itu akan menjadi sumber inspirasi dan menjadi pegangan yang paling benar dalam kami beraktivitas dan menjalankan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah pasal 9 ayat 13-18, firman Tuhan demikian. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya, ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusak banyak hal yang baik. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi edisi Senin 8 November 2021. Tetap bijak menghargai hal-hal yang kelihatan sederhana sekalipun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada quote terkenal dari Andri Wongso, seorang motivator dan pengusaha asal Indonesia, mengatakan, manusia itu tidak jatuh karena gunung yang tinggi, tetapi oleh kerikil yang sangat kecil. Makanya sangat perlu berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan. Saudaraku, sejujurnya kita ini terbiasa menaruh perhatian pada hal-hal yang besar, pada prestasi besar, pada jumlah yang besar, pada kaum pembesar, pokoknya semua yang besar. Sebaliknya, perkara-perkara kecil cenderung luput dari perhatian atau bahkan sengaja untuk diabaikan. Penulis kitab Pengkhotbah terus mengingatkan kita akan liku-liku kehidupan di bawah matahari yang hanya sementara itu. Bacaan kita hari ini mengandung sebuah nasihat tentang pentingnya kita waspada terhadap kelalaian-kelalaian kecil yang berpotensi mengundang dampak buruk yang amat besar dalam kehidupan. Ibarat bahaya nila setitik yang bisa merusak susu sebelanga. Di antaranya ialah kalau kita mengabaikan pendapat atau meremehkan kemampuan seseorang hanya karena kita memandangnya sebagai orang yang kecil. Padahal ia mampu memberi jasa yang menyelamatkan seluruh kota. Ayat 15 bacaan kita sangat jelas mengatakan tentang hal itu. Saudara-saudaraku, sadarkah kita bahwa segala yang besar dalam kehidupan ini dibangun dari hal-hal yang sangat kecil, dibangun di atas hal-hal yang sangat sederhana. Dari sedikit kemudian menjadi bukit. Maka sungguh tidak pantas kita mengabaikan hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kelihatan sederhana, dan sangat tidak pantas untuk mengecilkan sesama kita. Karena sesukses apapun seseorang, dia juga mulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekeliruan yang sederhana, sekalipun itu bisa merusak hal-hal yang besar. Nilai setitik bisa merusak susu sebelanga. Dan dalam Lukas 16 ayat 10, Tuhan Yesus pernah mengingatkan kita untuk setia
dalam perkara-perkara yang kecil. Saudara-saudara, tetaplah bijaksana, menghargai hal-hal yang kelihatan sangat sederhana sekalipun, dan tetaplah hidup dalam penerimaan dan penghargaan dengan mereka yang sangat sederhana sekalipun. Karena bisa saja melalui hal-hal yang sangat sederhana, melalui kehadiran mereka yang sangat sederhana, Tuhan mau menyatakan kebaikannya kepada kita. Manusia tidak jatuh karena gunung yang tinggi, tetapi bisa jatuh karena kerikil yang sangat kecil sekalipun. Karena itu, tetaplah bijak dalam menjalani hidup ini. Terpuji nama Tuhan. Mari saudaraku kita berdoa. Kami memuji keagungan kasih-Mu di hari ini ya Tuhan. Mensyukuri kebaikan-Mu yang hadir menjumpai kami melalui firman-Mu di awal hari ini. Kiranya firman-Mu ini semakin menolong kami untuk semakin bijak menjalani hidup ini, melihat, menerima, dan menghargai hal-hal yang sangat sederhana sekalipun. Dan terlebih, kami akan terus hidup berdampingan, hidup bersama dengan siapapun yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Karena memang kami diciptakan oleh Tuhan dalam cinta yang sama dan dihadirkan di dunia oleh Tuhan untuk saling menerima dan saling menghargai terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan atas firman kehidupan yang kami alami di pagi ini. Ya Tuhan, limpahi kami dengan hikmat-Mu, agar semua apa yang kami lakukan di hari ini bisa mendatangkan nilai yang baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memulai aktivitas di awal minggu ini. Jadilah sahabat bagi sesama. Tuhan menolong kita.